Ucapan berbahagia, ini bagian yang kedua. Ucapan bahagia, bagian kedua. Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Allah menjanjikan kita kerajaan sorga. Itu sebabnya kita harus menjadi warga negara sorga. Ya, warga negara sorga. Dalam pengertian apa? Kita harus mengetahui bahwa ada sikap-sikap yang dituntut untuk kita miliki supaya kita bisa dikatakan atau diizinkan masuk ke dalam kerajaan sorga, menjadi warga negara sorga. Kita perlu belajar sikap seperti apa yang kita perlu miliki. Kita telah belajar tentang perkataan bahagia yang pertama, ucapan bahagia yang pertama, mereka yang miskin di hadapan Tuhan, atau mereka yang miskin di dalam roh. Ya, dikatakan dalam bahasa Indonesia mereka yang miskin di hadapan Tuhan, tetapi bahasa aslinya itu mereka yang miskin di dalam roh. Ya. Poor in spirit. Baik, kita akan lihat mengenai ucapan berbahagia yang kedua ini. Ucapan berbahagia di dalam bahasa Indonesia itu ditulisnya berbahagialah, tetapi di dalam terjemahan Inggris dan terjemahan aslinya lebih condong ke Inggris ya. Diberkatilah. Jadi ada suatu berkat. Ini adalah ucapan berkat. 8 ucapan berkat. Kita lihat berkat bagi orang yang berduka. Karena di Matius 5 ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi berduka cita tapi itu adalah berkat katanya. Apa yang dimaksud? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita lihat berkatnya apa sih? Oh, berkatnya adalah menerima penghiburan. Penghiburan apa? Ada orang ketika dalam berduka, ya yang bisa menghibur mereka adalah teman, pasangan, atau bahkan minuman keras, dan lain-lain gitu ya. Atau entertainment. Tapi, apakah penghiburan yang sejati itu? Kita lihat mengenai penghiburan sejati. Penghiburan sejati itu adalah memanggil dari dekat. Nah, ini suatu ekspresi yang kita tidak familiar, tetapi coba kita pahami. Apa yang dimaksud memanggil dari dekat? Dalam bahasa Yunani, penghiburan adalah parakleo. Ya, parakleo atau parakletos, parakleo. Para ini diambil dari dua kata, para dan kaleo. Para artinya itu di samping, ya di samping atau dekat, ya dekat. Sedangkan kaleo artinya memanggil. Jadi memanggil dari dekat, memanggil dari dekat katanya. Ini artinya. Di ketika kita melihat kesusahan di dunia ini, memang banyak yang apa ya, banyak waktu sepertinya tidak ada yang bisa memahami kita. Ini tidak ada atau tidak banyak orang yang bisa memahami kita. Tapi jika ada yang memanggil nama kita, memanggil kita dari dekat, menghibur kita, menenangkan hati, nah ini bahagia ya. Jadi sepertinya nggak merasa sendiri, nggak merasa sendiri. 2 Korintus 1 ayat 4, 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini penghiburan. Jadi seperti apapun, sebesar apapun kita berduka, tapi jika misalnya presiden datang dan memberikan penghiburan kepada kita, tepuk punggung kita, ya jangan khawatir gitu ya. Wow, kita pasti akan merasa, padahal apa ya, dia hanya seorang manusia, tetapi ketika dia tepok punggung kita, kasih penghiburan, waduh kita jadi kuat gitu ya, kuat. Seorang presiden memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Nah, bisa bayangkan
Tuhan yang menciptakan presiden itu memberikan penghiburan pada kita. Nah, tentu ada kekuatan bagi kita. Ada kekuatan. Jadi pertanyaannya, bagaimana Allah memanggil kita dari dekat? Bagaimana Allah memanggil kita dari dekat? Jadi penghiburan itu memiliki makna memanggil dari dekat. Memanggil dari dekat. Bagaimana Allah memanggil kita dari dekat? Yang pertama, melalui penolong atau Roh Kudus. Parakleo atau penghibur ini akarnya sama dengan parakletos. Parakletos. Parakletos itu artinya penolong. Dan parakletos ini menunjuk kepada Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus nanti yang sedekat dengan kita, memanggil nama kita. Roh Kudus juga menghibur kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sini ada penolong. Ya, penolong, parakletos yang lain katanya. Parakletos yang lain. Kenapa parakletos yang lain? Yesus adalah penolong kita. Tetapi sekarang Yesus tidak ada lagi. Penolong sudah tidak ada lagi. Merasa sedih jadinya kan para murid. Tetapi Yesus sudah katakan lebih dulu. Akan ada parakletos yang lain. Ya, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26. Kemudian pasal 16 ayat 13 sampai 14. Nah, bagaimana Allah memanggil kita dari dekat? Yang pertama lewat penolong, lewat Roh Kudus. Yang kedua, firman akan menghibur kita. Firman akan menghibur kita. Kalau kita lihat perkataan manusia itu tidak akan memberikan penghiburan yang sejati, yang kekal. Dia memberikan penghiburan setelah orang yang nggak ada, ya perkataannya juga hilang melayang. Tapi firman Allah memberikan penghiburan. Pengkhotbah, kalau kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi mungkin ada mungkin kita mengalami atau orang-orang yang kita kenal mengalami penindasan, perlakuan tidak adil, ya, tidak benar dari orang-orang yang memiliki kuasa. Tapi kita bisa lihat bahwa bagi mereka yang tertindas, Allah akan memberikan penghiburan. Kita lihat Sakaria 1 ayat 13. Sakaria 1 ayat 13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Wow. Jadi ada kata-kata penghiburan. Firman Tuhan itu memberikan penghiburan. Penghiburan yang kekal. Nggak akan pernah berubah. Dia terus menghibur kita. Kadang itu manusia. Sekarang ini dia menghibur kita. Tetapi kalau misalnya kita lakukan hal yang salah kepada dia bilang apa? Ya sudah, kamu urus aja dirimu sendiri. Terus kita ketika lagi kesusahan, orang itu nggak mau lagi memberikan penghiburan kepada kita. Kenapa? Karena kita pernah lakukan kesalahan untuk dia. Betul kan? Jadi perkataan manusia, penghiburan manusia itu hanya sementara. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Firman tetap ada bagi kita. Firman memberikan penghiburan setiap waktu. Makanya ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, dan melalui hal apapun itu, mari kita datang beribadah. Mari kita mengikuti ibadah. Mari kita menerima firman-Nya. Mendengarkan firman. Maka Roh Kudus, Sang Penghibur, akan memanggil kita dari dekat dan memberikan penghiburan. Penghiburan. Oke. Jadi ini penghiburan. Kita bicara mengenai
penghiburan sejati adalah memanggil dari dekat. Hal yang kedua, penghiburan sejati adalah pertemuan dengan Yesus. Penghiburan sejati adalah pertemuan dengan Yesus. Sehebat apapun orang yang kita temui di dunia ini tidak akan bisa memberikan penghiburan sejati. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa memberikan penghiburan sejati. Nah, hal ini telah disampaikan melalui Injil. Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, di sini dikatakan Simeon dia adalah orang yang benar, orang yang saleh. Lebih lagi apa? Apa yang sedang dilakukan? Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan, parakleo, penghiburan. Yesaya 40 ayat 1 dikatakan apa? Yesaya 40 ayat 1 disebutkan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ini membuat, kalau kita lihat kitab Yesaya, ini disebut sebagai kitab mesianik, kitab yang menubuatkan seperti apa Mesias yang akan datang. Makanya Yesus datang sebagai penghibur. Jadi pertemuan dengan Yesus merupakan pertemuan yang merupakan berkat. Berkat. Kenapa? Karena Yesus memberikan penghiburan yang kekal. Lukas 2 ayat 38. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini yang Simeon sampaikan, yang Simeon lakukan. Orang-orang menantikan kelepasan, mereka menantikan penghiburan, mereka menantikan supaya Yesus membebaskan mereka dari dosa dan maut. Jadi penghiburan ini digenapi lewat kedatangan Yesus. Kita perlu menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan yang datang kembali. Kenapa? Karena tadi di judul yang kedua, penghiburan sejati akan kita miliki ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus. Ketika kita bertemu dengan Yesus, maka kita harus menjadi orang yang menanti. Simeon, Hana, mereka sangat menantikan Yesus. Mereka menerima penghiburan sejati. Luar biasa. Kemudian yang ketiga kita lihat berkat apa? Penghiburan sejati adalah masuk ke kerajaan surga. Nah ini. Di bumi tidak ada penghiburan sejati. Setelah Adam jatuh dosa, firman Tuhan bilang apa? Tanah itu hanya menghasilkan duri, semak duri, rumput duri. Tapi kalau kita lihat, oh, saya tanam tomat, tumbuh tomat tuh dari tanah, nggak muncul semak duri. Ya nanti ketika banyak hujan, tiba-tiba ada muncul aja itu. Tiba-tiba 1 minggu nggak diperhatiin, udah ada rumput di mana-mana gitu ya. Tapi nggak ada durinya. Ya kecuali itu tumbuhan jeruk gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kita perhatikan Alkitab bukan hanya berbicara secara hurufiah, tetapi Alkitab juga menggunakan hal-hal yang kelihatan untuk menggambarkan manusia dan bagaimana kehendak Tuhan. Setelah manusia jatuh dosa, kalau kita lihat perkataan manusia itu tidak bisa mengelak, jika tidak kontrol maka yang akan keluar itu duri. Kata-kata yang menusuk hati orang lain. Inilah manusia yang terjatuh dosa. Jadi perkataan yang keluar dari mulut itu seringkali menusuk, menyakiti orang lain. Makanya banyak orang yang menderita dan sakit hati. Sakit hati. Tapi dikatakan apa? Akan datang waktunya ketika sakit hati itu, air mata itu, duka itu sudah tidak akan ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya apa?
Kita menantikan ketika penghiburan sejati itu kita miliki. Kapan itu? Ketika kita masuk kerajaan surga. Makanya kita harus latihan dari sekarang. Nah, harus latihan dari sekarang. Itu berkatnya. Berkat penghiburan akan diberikan kepada mereka yang berduka. Pertanyaannya, siapa yang berduka? Siapa yang berduka? Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita dalam bahasa Yunani adalah pendeo. Pendeo artinya bersedih sampai-sampai memukul diri. Meratap sampai sakit hati. Ini. Sedihnya luar biasa. Sangat-sangat menyesal. Sakit hati. Kalau kita lihat orang yang miskin dalam roh, ini orang yang berduka sebenarnya. Betul ya? Kenapa? Karena kalau kita lihat, hanya ketika mereka itu bersandar kepada Allah, maka akan ada penghiburan. Hanya ketika mereka mendekat kepada Allah, maka akan ada jalan keluar. Jadi semakin kita berdiri di depan Tuhan, semakin kita ada di depan firman, maka kita akan mengenal diri kita. Siapa diri kita? Sakaria 12 ayat 10. Sakaria 12 ayat 10 dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi Sakaria berbicara mengenai pekerjaan pertobatan yang akan terjadi di hari akhir. Pertobatan akan terjadi. Jadi semua penderitaan, duka cita yang dialami oleh manusia hari ini, itu karena apa? Ada dosa. Ada sifat dosa. Maka pertobatan itu bicara mengenai apa? Melihat diri sendiri. Dengan firman Tuhan, melihat diri sendiri, menyadari dosa, kesalahan, sifat dosa, dan berkata apa? Mengakui apa? Ya Tuhan, ini saya ini begitu lemah, sangat mudah pecah, sangat mudah jatuh dalam pencobaan dosa. Bapak, Tuhan, ini, waduh, kenapa saya tidak bisa keluar dari lubang dosa dan pencobaan ini? Kenapa saya tidak bisa keluar dari segala penderitaan ini? Jadi ada pertobatan, ya, ada pertobatan. Nah, jadi kalau kita lihat, bagi mereka yang apa ya? Kalau kita lihat gitu ya, di Lukas 6 ayat 25, 6 ayat 25 dikatakan apa? Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat 21 bilang apa? Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Artinya apa? Ketika bicara mengenai kenyang, tertawa, artinya apa? Ini sedang berbicara kepada orang-orang yang ya tanpa Tuhan kami hidup oke ini, ya. Hidup kami biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja. Nggak perlu Tuhan, kita akan hidup bahagia. Ini kita sementara kenyang, berpesta pora, tertawa, tidak ada kesedihan, gitu ya. Ini manusia yang mencoba menipu hati nuraninya bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Tetapi dikatakan bagi mereka yang kenyang, mereka yang tertawa, pada akhirnya mereka ini akan lapar, mereka akan berduka cita dan menangis. Ini akhir dari mereka. Tetapi dikatakan diberkatilah, berbahagialah mereka yang lemah di hadapan Tuhan. Yang lemah. Mereka lapar, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Pada akhirnya mereka akan tertawa. Nah, jadi
Duka cita yang dimaksud di sini apa sih? Ya, pendeo ini bicara mengenai apa, gitu ya? Ini kan duka cita. Berbagailah orang yang berduka cita, pendeo. Yang pertama, kalau kita lihat duka cita, diekspresikan duka citanya itu duka cita yang seperti kehilangan anak yang dikasihi. Kehilangan anak yang dikasihi. Ini menggambarkan seorang ayah yang kehilangan anaknya. Kalau kita perhatikan di 2 Samuel 19, 2 Samuel 19 ayat 1 dan 2, Daud itu menangis saat Absalom mati. Daud itu berduka cita, dia berkabung. Jadi kematian anaknya itu sangat-sangat menusuk hatinya sampai dia itu sangat-sangat sedih dan berduka. Nah ini hati Bapa kepada anaknya. Ya, hati Bapa kepada anaknya. Yusuf juga sama. Yusuf kalau kita lihat di Kejadian, di kitab Kejadian 37, ayatnya yang ke-33 sampai 35. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kawung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi betapa hancurnya hati Yakub, sang ayah, mendengar bahwa apa? Yusuf telah diterkam. Ini kabar ini ya. Jadi dia berduka cita, dia berduka cita. Jadi kalau kita uh, sambil mempelajari ini, terus kita ingat lagi kita telah mengalami banyak duka cita seperti kehilangan seorang anak, maka ada suatu harapan bagi kita bahwa apa? Kita akan menerima penghiburan, ya, penghiburan yang sejati dari Tuhan. Kemudian duka cita karena kehilangan Yesus. Kalau kita lihat murid-murid itu bersama dengan Yesus 3 tahun lamanya, tapi setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati, disalib, gitu ya. Murid-murid itu melarikan diri. Mereka sangat bersedih. Si Yesus mati, mereka berduka cita. Hati nurani mereka itu tertusuk. Wah, kenapa saya lari ya? Bukankah saya harus membela Yesus? Tapi saya tidak ada kekuatan untuk membela Yesus. Justru saya mengkhianatinya. Nah, jadi mereka menjadi sangat berduka, tercampur aduk di pikiran hati mereka. Markus 16 ayat 10 dikatakan, Markus 16 ayat yang 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu yang pada waktu itu sedang berkabung pendeo dan menangis. Jadi mereka sangat bersedih, berduka karena Yesus. Kehilangan orang yang mereka kasih. Kalau pergi ke rumah duka gitu ya, wah, banyak menyaksikan air mata, ya, air mata. Kayak lebih dari itu semua, ada duka cita, apa? Kehilangan Yesus. Matius 9 ayat 15. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, mereka percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, ada iman di dalam Yesus, tapi ketika Yesus tidak ada secara jasmani bersama dengan mereka, iman mereka melayang. Iman mereka melayang. Jadi perlu kita pun hari ini perlu selalu menintrospeksi diri sendiri, merenungkan kembali, bahkan kita perlu mendoakan, memohon supaya apa? Tuhan tolong perlihatkan kepada saya apakah
Tuhan masih ada beserta dengan saya, atau saya hanya berpikir bahwa Tuhan ada beserta dengan saya, gitu ya. Jadi ada orang yang over pede, hidup semau diri, tetapi tetap mau berkata bahwa apa? Oh ya, Tuhan beserta dengan saya. Tapi dia hidup semaunya, nggak peduli tentang peraturan Tuhan. Tetapi tetap percaya diri bahwa apa? Tuhan beserta dengan saya. Nah, ini tanpa disadari dia telah kehilangan Yesus, telah kehilangan Allah Bapa. Roh Kudus sudah nggak ada lagi di situ. Yusuf dan Maria, mereka pernah kehilangan Yesus waktu Yesus umur 12 tahun. Ini kita bisa baca di Lukas 2 ayat 43 sampai 44. Ada ceritanya. Jadi mereka tidak sadar Yesus itu sudah nggak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, hari ini pun menjelang Natal, makanya ada ekspresi yang selalu mungkin kita akan sering dengar. Biarlah Yesus lahir di dalam hati kita, di dalam palungan hati kita. Palungan itu kan tempat makan binatang, ya. Di situ ditaruh rumput, nggak pernah dicuci itu, terus taruh rumput aja di situ. Domba makan di situ, kuda makan di situ, ya, keledai makan di situ. Tetapi di dalam palungan itu Yesus dilahirkan dan ditaruh di dalam palungan, sehingga banyak yang di dalam penafsirannya atau penjelasan tambahan mengambil adegan ini untuk menggambarkan, untuk mengatakan ya hati kita yang kotor, Yesus mau lahir di dalam hati kita. Jadi kita perlu bersyukur. Yesus akan membersihkan kita. Nah, jadi kalau kita lihat betapa perlu kita untuk bercermin dari firman Tuhan, pada akhirnya kita Yesus selalu bersama dengan kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Jadi kesimpulannya, penghiburan Allah itu datang kepada mereka yang menantikan. Bagi mereka yang enggak menantikan, Tuhan tidak akan datang kepada mereka. Ataupun Tuhan datang, mereka apa? Nggak merasa bedanya apa-apa. Ya, nggak akan merasa beda. Makanya ketika kita menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan penghiburan dari Tuhan. Kita akan diberikan semangat, keberanian, percaya diri, ada sukacita untuk menjalani kehidupan kita. Makanya mungkin akan ada waktu kita untuk merasa tertekan, ada muncul mulai menggoda putus asa, untuk kita putus asa, menjadi stres berat. Tapi lewat firman mari kita dipulihkan, mari kita menjadi bersemangat lagi. Gitu ya. Mari kita menerima keberanian, penghiburan dari Tuhan. Karena kalau kita tetap ada di dalam keputusasaan, kita tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan iman, maka kita akan berakhir menjadi orang yang tidak percaya. Ini orang yang tidak percaya. Mazmur, kita lihat. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ayat 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, ya, krisis di dalam hati kita, banyak pikiran kita penuh dengan permasalahan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Kita harus sabar menantikan penghiburan dari Tuhan. Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Akan dihibur. Jadi ini bicara bahwa apa? Setelah beberapa waktu berlalu akan diberikan penghiburan. Nah ini akan dihibur. Makanya akan dihibur kan? Jadi bicara tentang masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berduka cita, kita berdoa kepada Tuhan, kita tetap memohon kepada Tuhan, kita tetap menjalani kehidupan iman kita,
mungkin duka cita kita itu tidak akan langsung selesai. Tidak akan langsung berubah seketika. Tetapi Allah akan mengizinkan beberapa waktu lamanya kita ada di dalam situasi kondisi demikian. Ingat, Tuhan sudah kasih tahu duluan, gitu ya. Tapi bagi mereka yang tekun, bagi mereka yang menanti-nantikan penghiburan dari Tuhan, pada akhirnya akan menerima penghiburan. Akan menerima. Makanya Roma 15 ayat 5 sampai 6 memberikan nasihat, memberikan pengharapan yang sangat baik kepada kita. Coba kita baca ya. Coba kita lihat. Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ketekunan dan penghiburan ini selalu muncul bersamaan. Ya, muncul bersamaan. Muncul bersamaan. Tekun, penghiburan. Artinya apa? Harus bertahan. Harus bertahan. Kita perlu bertahan sampai akhir. Makanya ketika kita beribadah, kadang-kadang kita diserang dengan ngantuk gitu ya. Tapi kita harus bertahan sampai akhir. Harus bertahan sampai akhir. Nah, maka firman Tuhan dikatakan apa? Ini akan menjadi milik kita. Ini benar-benar firman akan menjadi milik kita. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya percaya berkat ini menjadi milik kita orang-orang yang percaya di hari akhir. Haleluya, amin. Baik. Ini pelajaran kita telah selesai. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak ada? Belum ada,